Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam konten saya, yaitu JVS Chandra Channel. Jangan lupa yang ada channelnya itu baru betul-betul YouTube channel pribadi saya. Sebab ada beberapa konten YouTube channel atas nama saya, tapi itu bukan pribadi saya. Yang pribadi saya adalah Jeffrey S. Chandra Channel. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang kali ini saya mau angkat yaitu buang belenggu ketakutan. Kata ketakutan ini sangat akrab dengan kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali orang percaya. Sebab saya yakin tidak akan pernah ada satu orang pun yang tidak pernah ketakutan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Sebab rasa takut dan khawatir itu adalah manusiawi. Makanya tadi saya katakan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah tidak takut dan tidak khawatir. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Pada saat kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran, itu yang tidak boleh. Itu sebabnya buang belenggu ketakutan, sehingga kita dapat berlari dengan kencang. Sebab selama kita masih dibelenggu oleh ketakutan atau belenggu-belenggu lainnya, tentunya itu akan menjadi beban yang membuat kita tidak bisa lari dengan merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan buang belenggu ketakutan? Sebelum saya membahasnya, mari kita satu hati kita berdoa terlebih dahulu. Mohon tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau telah menyerahkan nyawamu bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Dan firman-Mu katakan, apabila anak manusia memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Namun pada kenyataannya, ada banyak dari kami masih terus terbelenggu dalam hidup ini. Ada masih banyak begitu belenggu-belenggu yang membuat kami tidak benar-benar merdeka. Entah belenggu masa lalu, entah belenggu ketakutan dan sebagainya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan melepaskan semua belenggu itu, sehingga apapun keadaannya, kami akan tetap sanggup untuk jalan bersama-Mu dengan merdeka. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 91 ayat pertama. Judul dari perikop ini, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 4-7 tadi, kita baca sekali lagi 4-7. Ini penting sekali. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara, di situ bahkan ditambahkan walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow. Kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara ada jaminan seperti ini dalam hidup kita dari Allah pencipta langit dan bumi, mengapa kita harus hidup dalam ketakutan? Saat ini saya mau mengajak setiap kita untuk mempelajari apa definisi dari kata ketakutan yang sesungguhnya terlebih dahulu. Adapun yang saya dapati definisi dari kata ketakutan dalam kamus adalah emosi sedih yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang, sesuatu yang jahat, atau oleh ilusi ataupun sejenisnya. Maka dari definisi yang saya dapatkan seperti yang dikatakan tadi, ada hal yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali ketakutan itu muncul bukan dari fakta, tetapi ketakutan itu muncul dari kekhawatiran. Itu sebabnya kata ketakutan seringkali dikaitkan dengan kata kekhawatiran. Jadi kekhawatiranlah yang seringkali memanipulasi perasaan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada satu kata lain Bapak Ibu Saudara, yaitu kecemasan. Kecemasan adalah kata lain dari ketakutan. Jadi dengan kata lain, khawatir, ketakutan, dan kegelisahan adalah bentuk ringan dari kecemasan. Adapun kecemasan yang sudah membahayakan berbentuk tekanan mental, stres, dan kepanikan. Orang yang mengalami tekanan mental atau orang yang stres atau panik itu pasti memperlihatkan sikap cemas. Ketakutan adalah sesuatu yang sangat manusiawi seperti tadi di awal saya katakan. Dan hal itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk menjadi semacam alarm, guna memperingatkan kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Namun jika rasa takut itu sudah mulai mendominasi hidup kita, maka itu akan berubah menjadi ketakutan.
Dan manakala ketakutan sudah mulai mendominasi hidup kita, maka itu sudah menjadi hal yang tidak sehat dan akan terus membelenggu hidup kita. Pada kenyataannya, bukan hanya orang-orang jahat saja yang terpenjara. Mungkin mereka terpenjara secara fisik. Namun seringkali dan bahkan ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, terkadang juga hidup di dalam penjara. Orang-orang yang telah mengaku mengikut Tuhan, pada kenyataannya lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara. Bahkan tragisnya, mereka justru menikmati saat tinggal dalam penjara itu. Penjara apa yang dimaksudkan? Yang seringkali mengancam hidup dan iman seseorang. Salah satunya yang begitu dekat dengan hidup ini adalah belenggu ketakutan. Belenggu ketakutan. Ketika seseorang sedang menghadapi sesuatu yang dirasanya tidak aman dan mengancam ketenangannya, maka mereka akan merasa takut dan terjebak dalam ketakutan itu sendiri. Mereka seringkali menebak-nebak atau bahkan membuat rancangan sendiri akan hari esok yang buruk yang akan menimpanya. Padahal kita tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai kendali akan hari esok kita. Dan itu yang kita yakini. Setiap orang yang mempercayakan hidup mereka kepadanya, dan juga setiap hal yang akan kita hadapi, kita tidak pernah menghadapinya sendiri. Tidak akan pernah dia membiarkan kita bergumul sendiri. Tak, itu janjinya. Bahkan dia sendiri yang berjanji bahwa apapun yang dia rancangkan dalam hidup kita, itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tetapi dia telah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ketakutan yang terus dipelihara akan berdampak sangat buruk bagi diri sendiri. Sebab di dalam kitab Ayub 3 ayat 25 sampai ke 26 dengan jelas diperingatkan kepada setiap kita. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat beristirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita takut, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan tidak akan pernah mampu untuk menjalani kehidupan yang telah diberikannya bagi kita. Ketika kita memelihara ketakutan, maka ketakutan itu akan menjadi penyakit yang membuat kehidupan kita semakin buruk dan tidak berkembang. Memelihara rasa takut akan membuat damai sejahtera itu hilang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memandang ketakutan, akan tetapi pandanglah Tuhan yang akan selalu memberi kekuatan, jalan keluar, dan berkat dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 56 ayat 4 sampai ke 5a. Biarlah ini menjadi kepercayaan iman kita. Walau waktu takut, aku ini percaya kepadamu.
Kepada Tuhan yang firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan aku percaya. Aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang berkata bahwa Yesus memegang hidup kita. Itu alasan kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ketika tangan kanan yang perkasa itu memegang hidup kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Apalagi yang perlu kita cemaskan? Sebab tangan kanan yang perkasa itu akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Itu sebabnya kita tidak boleh pernah menyerah. Sebab kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah. Bahkan kita tidak ditentukan menjadi orang-orang yang menang. Sebab kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya jadikan dia batu karang yang teguh dalam hidup setiap kita. Maka kesanalah ke tempat kita berlindung dan kita tidak perlu hidup dalam belenggu ketakutan. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
terus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan selamanya. Takkan pernah dibiarkan menghadapi segalanya sendirian. Takkan pernah sekalipun tanganmu Tuhan bawa kami menang, lebih dari pemenang. Oh, jangan pernah kalah dengan keadaan, sebab engkau tidak ditentukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi kalahkan setiap keadaan dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan. Sebab pada saat kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka tangan kanan yang perkasa itu akan turun dan menyelesaikan semuanya sempurna bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, atau kuasa lain. Engkau senantiasa menyemangati kami di saat kami sedang berlari dalam pertandingan hidup ini. Itu sebabnya kami percaya kepadamu dengan tidak membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami. Jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau tidak menyayangi putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah masih ada hal lain yang tidak bisa Engkau berikan bagi kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat, apapun dan bagaimanapun situasi hidup kami. Haleluya. Yang percaya, mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kekuatan keberanian datang hanya daripada Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ia adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, yang senantiasa menjaga keluar masuk kita dengan demikian sempurna sampai kita didapati kudus dan tidak bercacat celah.
pada saat Dia datang di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita dan membawa kita tinggal di dalam kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat yang khusus pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin.